Halo teman-teman, balik lagi di channel Raya Story. Malam ini saya bawakan sebuah kisah menyeramkan tentang sebuah warung bakso yang katanya laris bukan karena rasa, tapi karena sesuatu yang gaib. Konon bakso itu disebut bakso beranak. Banyak yang penasaran, tapi begitu tahu kebenarannya, mereka justru menyesal pernah mencoba. Kisah nyata yang terjadi di Sidoarjo ini bikin merinding siapa saja yang dengar. Jadi matikan lampu dan siapkan nyali kalian. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai. Di sebuah kota kecil di Sidoarjo, ada satu warung bakso yang selalu saja ramai, bahkan lebih ramai daripada warung-warung terkenal yang punya cabang banyak. Letaknya tidak di jalan besar, bukan pula di pinggir jalan raya yang ramai dilewati orang. Warung itu berdiri di sebuah gang yang jalannya cuma cukup dilewati 2 motor berpapasan. Tidak ada spanduk besar, hanya papan kayu sederhana dengan tulisan cat putih yang sudah mulai pudar. Bakso Pak Samin. Kalau orang luar daerah lewat, mungkin mereka tidak akan mengira kalau warung sekecil itu bisa begitu laris. Tempat duduknya hanya ada 3 meja panjang dengan kursi plastik seadanya. Dindingnya pun bukan tembok kokoh, tapi anyaman bambu yang catnya sudah terkelupas. Lantainya tanah yang disemen kasar. Dari luar kelihatannya biasa banget, bahkan mungkin terlihat kumuh. Tapi anehnya, setiap hari orang-orang rela antre panjang hanya untuk bisa makan semangkuk bakso di sana. Bahkan jam makan siang, antreannya bisa sampai keluar gang. Heran ya, tempatnya gitu doang kok bisa rame banget. Komentar seorang ibu muda yang baru pertama kali lewat. Tapi orang-orang yang sudah pernah makan hanya tersenyum. Coba aja bu, sekali nyoba pasti pengen lagi. Kalimat itu terdengar biasa, tapi lama-lama jadi semacam mantra di telinga orang-orang. Siapapun yang mendengar rasanya ingin sekali mencoba. Pemilik warung itu bernama Pak Samin, seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-an tahun. Tubuhnya agak kurus, kulitnya coklat tua karena sering berada di dapur panas. Dan rambutnya sudah banyak yang memutih. Kalau dilihat sekilas, beliau orangnya ramah, murah senyum, dan sopan kepada pelanggan. Silakan mas, duduk dulu ya. Sebentar saya bikinkan. Begitu sapanya hampir ke setiap pengunjung. Pak Samin dikenal sebagai orang yang sederhana. Dulu sebelum punya warung, ia hanyalah tukang beca. Orang-orang di kampung masih ingat, tiap pagi ia biasa mangkal di pasar membawa becak tuanya. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering berhutang ke warung tetangga untuk sekadar membeli beras. Tiba-tiba, entah bagaimana ceritanya, sekitar 7 tahun lalu ia membuka warung bakso kecil-kecilan. Awalnya biasa saja, hanya tetangga sekitar yang beli. Tapi tidak sampai sebulan, warung itu langsung ramai. Bukan cuma warga kampung, orang-orang dari luar kota pun datang. Banyak orang bilang rasa baksonya berbeda dengan bakso lain. Kuahnya bening, tapi rasanya gurih sekali sampai-sampai bikin orang ingin menyeruputnya terus. Daging baksonya kenyal, tapi empuk saat digigit. Dan ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar gurih dari daging sapi, tapi seperti ada lapisan rasa lain yang membuat orang merasa hangat, sekaligus merinding di waktu bersamaan. Bakso ini rasanya enak banget, tapi kok kayak ada rasa aneh, ya? Kata seorang mahasiswa yang mencoba untuk pertama kali. Temannya hanya tertawa. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Makan aja. Ntar kalau udah ketagihan baru tahu kenapa orang rela antre di sini. Dan memang benar, siapapun yang pernah mencoba bakso Pak Samin pasti datang lagi, dan lagi. Bahkan ada pelanggan yang makan setiap hari. Seakan tidak bisa berhenti. Kalau masuk ke dalam warung, suasananya penuh hiruk pikuk. Orang duduk berhimpitan, kuah panas mengepul dari mangkuk. Aroma bakso bercampur bawang goreng memenuhi udara. Di balik hiruk-pikuk itu, ada hal yang sering membuat orang baru merasa tidak nyaman. Entah kenapa, meski ramai, suasana warung itu terasa berbeda dari warung lain. Kadang tiba-tiba ada angin dingin bertiup pelan, membuat bulu kuduk meremang. Kadang juga terdengar suara mangkuk beradu dari dapur, padahal Pak Samin hanya memasak sendirian. Beberapa pelanggan pernah merasakan ada yang memperhatikan mereka dari pojok ruangan. Padahal kalau dilihat kursi di pojok itu kosong. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara bayi menangis lirih ketika menyeruput kuah bakso.
Tapi suara itu hanya terdengar sebentar, lalu hilang begitu saja. Lama-lama cerita tentang warung itu makin menyebar. Orang-orang yang belum pernah coba jadi penasaran. Setiap orang yang datang, meski awalnya skeptis, akhirnya mengakui rasa baksonya memang berbeda. Saking ramenya, ada pelanggan yang rela datang dari Surabaya hanya untuk makan semangkuk bakso. Ada juga yang mampir jauh-jauh dari Mojokerto. Orang gila kali ya, cuman buat makan bakso aja harus kesini, kata seorang pengendara ojek online yang mengantarkan pesanan. Tapi anehnya, meski banyak orang mencoba meniru resep Pak Samin, tidak ada yang berhasil. Dan seorang pedagang bakso lain yang terang-terangan bilang, "Saya udah beli baksonya, saya cicipi, saya coba bikin sendiri. Tapi tetap beda, rasanya kayak ada yang hilang." Meski semua orang kagum, ada juga bisik-bisik yang terdengar di antara warga sekitar. Tahu nggak? Katanya bakso Pak Samin itu laris bukan karena enak aja loh. Bisik seorang ibu-ibu sambil belanja di pasar. "Hah, emang kenapa?" Ada yang bilang dia pesugihan. Katanya setiap malam selalu ada ritual di dapurnya. "Ah, masa sih? Jangan fitnah, Bu. Bisa dosa, tapi aku pernah lewat jam 2 pagi lampunya masih nyala. Padahal warungnya udah tutup dari jam 10 malam. Cerita-cerita seperti itu cepat menyebar. Tapi anehnya, bukannya membuat orang menjauh, justru bikin makin banyak yang penasaran. Seakan-akan rasa takut bercampur rasa ingin tahu. Ada seorang pemuda bernama Andi, mahasiswa semester akhir yang kebetulan ngekos dekat situ. Jadi sering dengar cerita soal warung bakso itu dari teman-temannya. Awalnya ia tidak percaya, tapi suatu malam ia memutuskan untuk mencoba. Warung sudah penuh sesak. Andi sampai harus antre di luar hampir setengah jam. Begitu duduk, ia langsung memesan semangkuk bakso beranak. Menu andalan yang katanya paling bikin nagih. Ketika mangkuk itu datang, kuahnya mengepul. Wangi kaldu sapi bercampur aroma rempah langsung menyeruak. Bakso bulat besar duduk manis di tengah mangkuk, ditemani mie kuning, bihun, tahu, dan sayuran. "Silakan Mas, hati-hati panas," kata Pak Samin sambil tersenyum ramah. Senyumnya lebar, tapi entah kenapa tatapannya membuat Andi sedikit merinding. Andi pun menyendok kuah pertama. Begitu masuk ke mulut, rasa gurih itu seakan langsung menempel di lidah, membuatnya ingin menyeruput lagi. "Enak banget," gumamnya. Tapi ketika ia membelah bakso besar itu, terlihat ada bakso kecil di dalamnya. Bentuknya bulat sempurna, tapi warnanya sedikit lebih gelap. Andi sempat berhenti sejenak. Ada rasa aneh yang menyelinap, seperti ada bisikan di kepalanya yang berkata, "Makanlah, habikun." Dengan sedikit ragu, ia akhirnya memakannya juga. Dan sejak saat itu, Andi tahu, ada sesuatu yang tidak wajar di balik kelezatan bakso Pak Samin. Warung bakso itu semakin hari semakin ramai, bahkan makin banyak orang yang datang karena penasaran. Tapi tanpa mereka sadari, setiap suapan yang masuk ke mulut seakan membawa mereka lebih dekat pada sebuah rahasia gelap yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Pak Samin. Dan apa yang dialami Andi malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, warung bakso Pak Samin kembali dipenuhi orang. Suara sendok beradu dengan mangkuk, obrolan pelanggan, dan tawa riang bercampur menjadi satu. Dari luar, warung itu tampak seperti tempat makan biasa. Tapi bagi mereka yang sudah sering datang, ada satu menu yang membuat orang rela antre panjang. Bakso beranak. Awalnya, bakso beranak dianggap hanya inovasi unik. Bentuknya memang berbeda. Bayangkan sebuah bakso besar, seukuran bola tenis, yang ketika dibelah akan mengeluarkan bakso-bakso kecil di dalamnya. Orang-orang menyebutnya bakso beranak, karena seperti seorang ibu melahirkan anak-anaknya. Namun, seiring waktu, orang mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil dari bakso beranak buatan Pak Samin. Suatu sore, seorang pemuda bernama Wahyu datang bersama pacarnya. Mereka penasaran karena sudah lama mendengar cerita tentang bakso beranak. 2 porsi bakso beranak, Pak, imada Wahyu. "Baik, tunggu sebentar," jawab Pak Samin dengan senyum khasnya. Tak lama kemudian, 2 mangkuk bakso besar datang. Kuah bening panas mengepul, aroma kaldu menyengat hidung. Wahyu mengambil sendok, lalu dengan rasa penasaran membelah bakso besar di depannya. Krek! Bakso itu terbelah, semua orang di meja menatap takjub. Dari dalam bakso besar itu keluar 4 butir bakso kecil berwarna lebih gelap. Bentuknya bulat sempurna, mengkilap karena basah kuah panas. Wah, keren banget.
Seru pacar Wahyu, matanya berbinar. Wahyu tersenyum. Kayak ada kejutan gitu ya. Lucu. Mereka pun melanjutkan makan dengan lahap. Namun ketika bakso kecil itu masuk ke mulut, rasanya berbeda dari bakso besar. Lirasi gurih yang sangat kuat. Bahkan terlalu kuat sampai membuat kepala sedikit pening. Meski begitu, anehnya, lidah seperti dipaksa untuk menginginkannya lagi. Malamnya Wahyu tidak bisa tidur nyenyak. Ia berkali-kali terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat dan matanya merah menatap tajam. Perempuan itu menangis, suaranya lirih tapi jelas. Kembalikan milikku. Wahyu terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdegup kencang, dan tenggorokannya terasa kering seakan masih tersisa rasa bakso kecil itu. Julia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya mimpi buruk biasa. Tapi saat melihat pacarnya tidur nyenyak di sampingnya, Yui sadar. Dalam mimpi itu, perempuan menyeramkan itu berdiri di sisi kasurnya, tepat di tempat pacarnya tidur. Ternyata bukan hanya Wahyu yang mengalami kejadian aneh. Beberapa pelanggan lain juga merasakan hal serupa setelah makan bakso beranak. Ada seorang sopir truk yang cerita ke temannya. Katanya setelah makan di warung itu, ia bermimpi sedang menyetir. Lalu di kursi penumpang sebelahnya, ada bayi yang menangis keras. Ketika ia menoleh, bayi itu berubah menjadi gumpalan daging merah yang bergerak-gerak. Seorang ibu rumah tangga bahkan mengaku melihat bayangan kecil merangkak di dapurnya setelah ia membawa pulang bakso beranak untuk dimakan bersama anak-anaknya. Malamnya, anaknya yang masih balita tiba-tiba sakit panas tinggi dan terus menangis sambil menunjuk ke arah pintu dapur. Anehnya, meski banyak kejadian aneh, orang-orang tetap saja kembali membeli. Seakan-akan ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Satu ketika, seorang pemuda bernama Bagus memberanikan diri bercerita ke teman-temannya. Gue kemarin makan bakso beranak ya. Awalnya biasa aja. Tapi pas gue belah bakso besarnya, gue lihat di dalamnya ada bakso kecil yang bentuknya agak aneh. Bukan bulat sempurna, kayak agak lonjong. Tapi gue tetap makan. Rasanya gurih banget sampai nggak bisa berhenti. Terus kenapa? Tanya temannya. Besok paginya gue muntah-muntah. Yang keluar kayak bola kecil, tapi warnanya hitam, teksturnya lembek banget. Gue kaget terus langsung buang ke kamar mandi. Teman-temannya merinding mendengarnya. Apa jangan-jangan itu bagian dari perjanjian pesugihan ya? Jadi kita yang makan tuh sebenarnya lagi ikut kasih makan sesuatu? Bagus hanya diam. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Sejak saat itu ia jarang keluar kamar. Dan beberapa bulan kemudian kabarnya pindah dari kos tanpa pamit. Seiring makin banyak orang makan di sana, mulai beredar cerita larangan tak tertulis. Jangan pernah membawa pulang bakso beranak. Salah satu kisah terkenal datang dari seorang mahasiswa yang tinggal di sekitar warung. Namanya Randy. Suatu malam ia malas makan di warung karena penuh. Jadi ia pesan bungkus untuk dibawa pulang ke kos. Baksonya ia taruh di meja belajar. Malam itu ia baru makan setengahnya karena kenyang. Sisa bakso ia biarkan di mangkuk. Sekitar jam 2 dini hari, Randy terbangun karena mendengar suara mangkuk pecah. Yui kaget langsung menyalakan lampu. Dan benar saja, mangkuk itu jatuh ke lantai padahal ia yakin sudah meletakkannya dengan baik di meja. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah isi bakso di lantai. Bakso kecil yang tadinya ada di dalam bakso besar kini bergelinding ke arah kakinya. Dan ketika ia melihat lebih dekat, bakso kecil itu tampak seperti bola mata, lengkap dengan iris hitam yang menatapnya. Randy menjerit keras, lari keluar kamar tanpa sempat menutup pintu. Besok paginya teman kosnya menemukan bakso itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya noda merah kecoklatan di lantai yang berbau anyir. Meski banyak cerita seram beredar, warung bakso Pak Samin justru makin ramai. Orang-orang yang mendengar kisah menyeramkan malah semakin penasaran. Aduh, jangan gitu. Ceritanya serem tapi bikin pengen nyoba loh, kata seorang remaja kepada temannya. Ya udah, kita ke sana bareng. Lagian katanya enak banget kan? Masa iya horor-horor gitu? Begitulah, rasa takut justru bercampur dengan rasa penasaran. Seolah-olah ada magnet gaib yang menarik orang untuk datang. Orang-orang yang sudah pernah makan sering berkata, nggak tahu kenapa, penginnya balik lagi terus. Kayak ketagihan.
Dan semakin hari, semakin banyak orang yang mengabaikan cerita-cerita aneh itu. Bagi mereka, bakso beranak hanyalah makanan unik yang nikmat. The realism is still bahwa setiap suapan yang mereka makan sebenarnya adalah bagian dari ritual gelap yang dilakukan oleh pemilik warung. Bakso beranak bukan lagi sekadar makanan unik, tapi sudah menjadi misteri yang menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa rasanya begitu berbeda? Apa benar ada sesuatu di dalamnya yang bukan daging biasa? Di balik tawa dan keramaian warung itu, ada rahasia besar yang disimpan rapat-rapat oleh Pak Samin. Dan bagi mereka yang sudah mencoba, mimpi buruk hanyalah permulaan. Dari luar, warung bakso Pak Samin terlihat biasa saja. Seringkali saya melihat antrean panjang, mangkuk-mangkuk berisi bakso panas dan wajah-wajah puas pelanggan yang baru selesai makan. Tapi di balik semua itu, ada cerita yang jarang diketahui orang. Cerita ini datang dari seorang mantan karyawan yang pernah bekerja langsung di warung tersebut. Namanya Joko, pemuda berusia 24 tahun. Juriwalnya siwa, ia hanya perlu pekerjaan sampingan. Ia sedang merantau ke Sidoarjo, kuliah sambil mencari tambahan uang. Tanpa sengaja, ia mendengar kabar bahwa warung bakso yang ramai di gang kecil itu sedang mencari karyawan tambahan untuk membantu melayani pelanggan. Kerjanya gampang kok, cuman bantu-bantu di luar aja. Nanti makan gratis juga tiap hari. Begitu kata seorang teman yang merekomendasikan. Tanpa pikir panjang, Joko langsung datang melamar. Pak Samin menyambutnya ramah. Bahkan tanpa banyak tanya, langsung menerima. Yang penting rajin dan gak banyak protes. Kalau soal gaji, insya Allah cukup buatmu, kata Pak Samin sambil tersenyum. Senyumnya lebar, tapi entah kenapa, mata Pak Samin terasa menusuk. Awalnya, semua terasa normal. Joko hanya membantu menyiapkan mangkuk, mengantar pesanan ke meja, mencuci piring, dan sesekali memotong bawang goreng. Warung selalu ramai dan Joko jadi sibuk dari pagi sampai malam. Yang membuatnya betah adalah makanan gratis. Setiap karyawan boleh makan bakso sepuasnya tanpa bayar. Rasanya memang luar biasa. Bahkan Joko sendiri jadi ketagihan. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran. Tidak pernah sekalipun karyawan lain membantu membuat adonan bakso. Emosi urusan itu ditangani langsung oleh Pak Samin. Kalau ada yang bertanya, Pak Samin hanya berkata, rahasia keluarga. Kalian tugasnya cuma bantu melayani. Urusan adonan biar saya saja. Semua karyawan patuh. Tapi bagi Joko, justru hal itu menimbulkan rasa penasaran. Biasanya setelah warung tutup jam 10 malam, karyawan langsung pulang. Tapi ada kalanya Joko disuruh tinggal lebih lama untuk bersih-bersih. Suatu malam, saat ia sedang menyapu lantai, ia mendengar suara aneh dari dapur. Suara itu seperti bisikan orang yang sedang berbicara pelan, bercampur dengan suara tangisan lirih bayi. Joko berhenti menyapu. Bulunya merinding. Siapa itu? Pikirnya, ia berjalan pelan mendekat ke arah dapur. Lampu dapur memang menyala, tapi pintunya tertutup rapat. Dari celah bawah pintu, ia melihat cahaya lampu temaram dan bayangan Pak Samin sedang jongkok di depan sebuah kendi besar. Joko berusaha mendengar lebih jelas. Bisikan itu semakin keras, bercampur suara seperti sesuatu yang bergelut di air. Sekilas ia mencium bau amis yang sangat menyengat, seperti darah segar. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru kembali menyapu, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara tangisan bayi itu terus terngiang di telinganya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Di malam berikutnya, setelah selesai bekerja, Joko pura-pura ketinggalan dompet agar bisa kembali ke warung. Saat itu warung sudah sepi, hanya tinggal Pak Samin di dapur. Perlahan Joko mendekat. Dari balik celah pintu, ia kembali mendengar suara aneh. Kali ini lebih jelas. Suara bayi menangis, lalu suara Pak Samin bergumam, entah membaca doa atau mantra. Dengan tangan gemetar, Joko memberanikan diri mengintip lewat lubang kecil di pintu bambu. Apa yang ia lihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Pak Samin sedang berdiri di depan kendi besar berisi cairan hitam pekat. Dari dalam kendi itu muncul sesuatu yang bergerak-gerak, seperti gumpalan daging hidup. Dengan tangan kosong, Pak Samin mengambil gumpalan itu, lalu memasukkannya ke dalam adonan bakso di atas meja. Sesaat, Joko merasa ingin muntah. Ia melihat jelas gumpalan itu menyerupai sesuatu, mirip janin kecil yang belum sempurna.
Bentuknya bulat lonjong, kulitnya pucat, dan ketika diletakkan di atas adonan, mulutnya terbuka seperti ingin menangis. Pak Samin tidak peduli. Dia langsung menggiling adonan itu sampai tercampur rata. Tanpa sadar, Joko mengeluarkan suara kecil karena kaget. Astaga! Pak Samin tiba-tiba menoleh tajam. Matanya merah menyala sesaat, membuat Joko hampir jatuh saking takutnya. Siapa di luar? Suara Pak Samin berat dan menggelegar. Joko buru-buru lari keluar dari warung, tanpa sempat mengambil dompetnya. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu ia langsung pulang ke kos dengan perasaan kalut. Keesokan harinya, saat ia kembali ke warung, Pak Samin menatapnya tajam. Jangan pernah coba-coba ikut campur urusan dapur. Kalau kamu masih mau kerja di sini, lupakan apapun yang pernah kamu lihat atau dengar. Paham? Joko hanya bisa mengangguk meski tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, Joko tidak pernah tenang. Ia selalu merasa ada yang mengikutinya. Setiap malam ia mendengar suara bayi menangis di kamar kosnya. Kadang-kadang ia melihat bayangan hitam duduk di pojok ruangan, mengawasinya dengan mata merah menyala. Lebih menyeramkan lagi, setiap kali ia makan bakso di warung itu, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Seperti ada benda bulat kecil yang bergelinding di dalam lambungnya. Ia mencoba berhenti makan, tapi tubuhnya jadi lemas. Seakan-akan ada dorongan yang memaksanya untuk kembali makan bakso itu. Akhirnya, setelah sebulan bekerja, Joko tidak tahan lagi. Jadi memutuskan berhenti. Saat berpamitan, Pak Samin hanya tersenyum tipis. Ya sudah, kalau begitu, ingat pesan saya. Jangan pernah ceritakan ke siapapun. Kalau kau buka mulut, kau tahu sendiri akibatnya. Senyum itu membuat Joko merinding lebih dari apapun. Ia langsung pergi tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu, Joko sering sakit-sakitan. Ia mengaku mual setiap kali mencium aroma daging. Bahkan sampai beberapa tahun kemudian, ia masih dihantui mimpi buruk tentang kendi hitam dan suara bayi menangis. Cerita ini akhirnya ia sampaikan kepada seorang temannya dengan pesan, jangan pernah makan bakso beranak itu. Sekali kau mencicipinya berarti kau sudah ikut memberi makan makhluk yang tak seharusnya ada. Kesaksian Joko menjadi selama satu potongan puzzle yang membuka rahasia besar warung bakso Pak Samin. Bahwa di balik rasa gurih yang bikin ketagihan, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia. Dan dari sini misteri bakso beranak semakin gelap. Karena rahasia pesugihan mulai tercium. Malam itu, angin berembus kencang di sebuah gang kecil di daerah Sidoarjo. Lampu jalanan beberapa mati. Hanya sesekali terdengar suara motor melintas. Di tengah kegelapan, warung bakso milik Pak Sarman tetap menyala terang. Benderang oleh lampu neon putih yang menggantung rendah. Megamia kayu yang sederhana selalu penuh terisi. Seakan tidak pernah ada sepinya. Orang-orang datang silih berganti. Bahkan rela antre panjang hanya demi semangkuk bakso yang katanya berbeda dari warung-warung biasa. Aroma kaldu yang gurih dan harum menyeruak sampai ke jalan besar. Banyak orang yang awalnya hanya lewat, mendadak ingin mampir. Tak kenapa seperti ada daya tarik tersendiri dari warung kecil itu. Bahkan mereka yang sudah kenyang pun sering bilang, aneh ya, kok rasanya pengen nambah terus. Tapi di balik kesibukan itu, ada hal aneh yang hanya dirasakan sebagian orang. Seorang pemuda bernama Bimo misalnya. Malam itu dia mampir karena penasaran. Setelah mendengar temannya cerita bahwa bakso Pak Sarman rasanya beda. Awalnya dia menikmati saja, menyeruput kuah panas sambil menggigit bakso bulat yang kenyal. Tapi setelah beberapa suap, dia merasa ada sesuatu yang aneh di lidahnya. Seperti ada urat kecil, agak keras, terselip di dalam bakso. Dia potong dengan sendok, dan terlihat ada semacam gumpalan kecil. Mirip urat daging, tapi bentuknya aneh. Seperti membentuk pola menyerupai wajah kecil yang meringis. Bimo langsung merinding. Dia menoleh ke kiri dan kanan, ingin memastikan apakah hanya dia yang merasakan. Tapi anehnya, orang-orang di sekitar tampak biasa saja. Mereka makan lahap. Bahkan ada yang sampai menyeruput kuah dengan suara keras. Tanpa peduli sekitar, Bimo hendak menegur penjual. Tapi begitu matanya bertemu dengan tatapan Pak Sarman, dia mendadak diam. Pak Sarman berdiri di balik gerobak dengan senyum ramah. Tapi entah kenapa bagi Bimo senyuman itu terasa dingin.
seperti menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Matanya tajam seolah menembus ke dalam pikiran orang. Gimana deh, enak kan baksonya? Suara Pak Sarman tenang, tapi membuat bulu kuduk Bimo berdiri. Bimo buru-buru mengangguk meski hatinya ingin muntah. Dia segera membayar, keluar warung dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun rasa itu tidak hilang begitu saja. Malam-malam berikutnya Bimo sering mimpi aneh. Dia melihat sebuah bayi kecil yang menangis di dalam mangkuk bakso. Bayi itu meronta-ronta tapi tubuhnya menggumpal seperti daging. Setiap kali Bimo ingin menolong, suara Pak Sarman terdengar berbisik dari belakang. Habiskan, jangan dibuang. Kalau tidak, dia akan mencarimu. Mimpi itu terus berulang, membuat Bimo takut untuk tidur. Sementara itu, warung bakso Pak Sarman makin ramai. Orang-orang tidak peduli gosip aneh yang mulai beredar. Katanya ada yang menemukan benda asing di dalam bakso. Bentuknya seperti kuku kecil, gigi, bahkan rambut halus. Tapi anehnya mereka tetap kembali makan. Seakan tidak bisa lepas dari rasa gurih itu. Seorang ibu rumah tangga pernah cerita pada tetangganya, "Aku tuh enggak ngerti kenapa ya. Padahal kemarin nemu bakso bentuknya kayak janin kecil. Jijik banget. Tapi entah kenapa besoknya aku pengen balik lagi." Dan benar saja, keesokan harinya dia kembali membeli. Ada sesuatu di warung itu yang membuat orang kecanduan. Bukan sekadar rasa, tapi seperti ada kuasa gaib yang menarik. Malam Jumat, warung semakin penuh. Beberapa anak muda datang berkelompok, tertawa keras-keras sambil memesan porsi jumbo. Di sudut ruangan, seorang bapak tua dengan wajah pucat duduk sendiri. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Sesekali matanya melirik ke arah dapur, tempat Pak Sarman mondar-mandir. Bapak tua itu sebenarnya mantan tetangga lama Pak Sarman. Dia tahu dulu kehidupan Sarman miskin. Bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Tapi tiba-tiba, sejak membuka warung bakso ini hidupnya berubah drastis. Dari gerobak kecil jadi kedai besar. Dari rumah reot jadi rumah bertingkat. Dari motor butut jadi mobil baru. Semua perubahan itu terjadi terlalu cepat. Bapak tua itu mencoba memberanikan diri mendekat. Suaranya lirih, hampir bergetar. "Mana aku tanya jujur, bakso yang kamu jual ini beneran bakso daging sapi kan?" Pak Sarman menoleh pelan lalu tertawa kecil. Senyumnya lebar tapi matanya tetap tajam. "Loh, pakai resep rahasia lah. Namanya juga usaha. Yang penting kan orang suka." Tapi bapak tua itu tidak puas. "Aku pernah dengar kabar. Katanya kamu ke Gunung Kemiri, semedi di sana. Katanya, kamu jalani pesugihan." Hening doken suasana warung yang ramai seolah mendadak sunyi. Meski suara orang makan masih terdengar, Pak Sarman berhenti sejenak lalu berjalan mendekat. Dengan tenang dia menepuk bahu bapak tua itu. "Pak, jangan ngomong sembarangan. Bisa bahaya kalau salah ucap." Nada suaranya pelan tapi penuh ancaman. Bapak tua itu hanya menunduk, tidak berani menatap. Tapi sebelum ia pergi dari sudut mata, ia melihat sekilas sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di baskom besar berisi adonan bakso, dia melihat sesosok kecil bergerak. Bentuknya mirip janin bayi melengkung dengan mata terpejam. Tangannya mungil, bergerak pelan seolah meronta. Dia tertegun, ingin berteriak tapi lidahnya keluh. Saat ia berkedip, sosok itu sudah lenyap, tinggal adonan daging biasa. Pak Sarman tersenyum samar, seolah tahu apa yang barusan terlihat. Sejak malam itu, semakin banyak kejanggalan di sekitar warung. Beberapa pelanggan yang terlalu sering makan bakso Pak Sarman mengalami gangguan aneh. Ada yang bilang setiap malam didatangi mimpi bayi menangis. Ada yang mengaku mendengar suara bisikan dari dalam perut mereka. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Ada juga seorang pemuda yang tiba-tiba sakit perut hebat, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Saat diperiksa, dokter terkejut menemukan semacam gumpalan daging aneh di dalam lambungnya. Gumpalan itu bentuknya mirip bayi kecil, meski tidak sempurna. Kabar itu sempat bikin heboh. Tapi anehnya, tetap saja warung bakso Pak Sarman tidak pernah sepi. Orang-orang seperti lupa. Mereka menganggap semua itu hanya gosip berlebihan. Toh, rasa baksonya memang terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Pak Sarman sendiri makin tampak makmur. Rumahnya mewah, mobilnya ganti-ganti. Tapi setiap malam Jumat, ada satu kebiasaan yang membuat tetangganya curiga. Dia selalu keluar rumah menjelang tengah malam, membawa bungkusan hitam, lalu pergi ke arah sawah dekat sungai. Orang-orang yang pernah mengikutinya mengatakan, mereka mendengar suara tangisan bayi samar-samar dari bungkusan itu.
namun tidak ada yang berani menegur. Mereka takut. Dan warung bakso itu terus hidup, seolah diberi napas oleh sesuatu yang bukan manusia. Malah serius suasana Sidoarjo terasa lebih sepi dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, sesekali kilatan petir menyambar jauh di langit. Jalanan depan kedai bakso Pak Sarman tetap ramai oleh pelanggan. Seakan badai sekalipun tidak bisa menghentikan mereka datang. Namun di balik ramainya orang yang antre, ada sesuatu yang menyeramkan sedang terjadi. Seorang mahasiswa bernama Raka, yang sejak lama penasaran dengan gosip pesugihan warung bakso itu, akhirnya memberanikan diri datang bersama dua temannya, Dani dan Andi. Mereka bukan sekadar ingin makan, tapi ingin mencari tahu kebenaran. Raka membawa kamera kecil yang disembunyikan di dalam jaket. Ia berencana merekam suasana warung, dan kalau bisa mengintip ke dapur. Kalau beneran ada pesugihan, kita bisa bongkar, bro. Biar orang-orang tahu, bisiknya pelan kepada Dani. Dani agak ragu. Tapi kalau gosip itu benar bahaya, Rak, kita bisa celaka. Raka hanya tersenyum tipis. Justru itu, orang harus tahu. Nggak boleh diem aja kalau ada yang aneh. Mereka bertiga lalu masuk, memesan semangkuk bakso. Dari luar, semua tampak biasa saja. Pelanggan duduk rapat-rapat, suara sendok dan mangkuk beradu. Aroma gurih kuah menyeruak ke udara. Pak Sarman melayani dengan ramah sama seperti biasanya. Namun saat mangkuk mereka sampai di meja, Raka diam lama menatap bakso di hadapannya. Bentuk salah satu bakso itu tidak bulat sempurna. Sudah tonjolan kecil mirip jari tangan bayi. Lihat ini, Dan. Bisiknya dengan suara bergetar, Dani dan Andi menoleh. Mata mereka membesar, wajah langsung pucat. Andi, rekam pelan-pelan, kata Raka. Andi mengeluarkan ponselnya dari bawah meja, pura-pura bermain game padahal diam-diam merekam. Saat Raka menyendok bakso itu untuk dibelah, mereka bertiga hampir menjerit. Di dalamnya tampak gumpalan kecil seperti janin bayi, lengkap dengan kepala bulat dan tangan mungil. Meski bentuknya tidak sempurna, Dani menutup mulut, hampir muntah. Astagfirullah, ini bukan daging biasa, Rak. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara Pak Sarman tiba-tiba terdengar tepat di belakang mereka. Kenapa, Dek? Ada yang aneh sama baksonya? Tanyanya dengan nada tenang, namun menekan. Raka buru-buru menutup mangkuknya. Enggak, Pak. Enak kok, enak. Pak Sarman tersenyum tapi matanya tajam seolah tahu apa yang barusan mereka lihat. Kalau enak, habiskan ya. Jangan sampai ada yang tersisa, itu tidak sopan, ucapnya sambil berbalik. Tiga pemuda itu saling pandang, keringat dingin menetes di pelipis. Mereka pura-pura makan, lalu segera keluar setelah membayar. Malamnya, Raka, Dani, dan Andi berkumpul di kos. Mereka memutar rekaman yang tadi diambil. Tapi anehnya saat video itu diputar, gumpalan berbentuk janin yang jelas mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak terekam. Yang terlihat hanya bakso bulat biasa. Andi, kamu yakin tadi rekam bagian itu? Tanya Raka gusar. Aku yakin banget. Aku bahkan zoom biar jelas. Tapi kok nggak ada ya? Dani gemetar. Aku bilang juga apa ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang menutupi. Kayak ada kekuatan gaib yang bikin bukti nggak bisa kelihatan. Raka menghela napas berat. Kalau gitu kita harus cari cara lain buat bongkar. Aku dengar-dengar tiap malam Jumat Pak Sarman selalu keluar rumah, bawa bungkusan hitam. Katanya ke arah sawah dekat sungai. Andi menelan ludah. Kamu mau kita ngikutin dia? Gila, Rak. Kalau ketahuan bisa habis kita. Tapi cuman itu caranya, tegas Raka. Besok malam Jumat, kita intai. Keesokan malam, tepat tengah malam, ketiganya sudah bersembunyi di balik rumpun bambu dekat sawah. Udara dingin menusuk tulang. Suara jangkrik bercampur dengan angin yang menderu. Benar saja dari kejauhan mereka, melihat sosok Pak Sarman berjalan membawa bungkusan hitam besar. Tangannya terlihat berat menentengnya, seakan ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Saat makin dekat, samar-samar terdengar suara tangisan bayi. Dani langsung menutup mulut, matanya melebar ketakutan. Ra, itu suara bayi, Ra. Mereka terus mengintai. Pak Sarman berhenti di bawah pohon besar di pinggir sungai. Jemu membuka si bungkusan hitam itu, dan suara tangisan terdengar jelas. Dari dalam tampak sosok bayi berwarna merah daging, menggeliat dengan mata terpejam. Tapi tubuh bayi itu aneh, kulitnya tidak normal, lebih mirip gumpalan bakso hidup Pak Sarman. Lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil.
dan mulai melantunkan mantra dengan suara lirih. Kaulah pemberi rezeki, kaulah penguat dagangan, terimalah tumbal ini. Dengan cepat, ia menyayat pergelangan tangannya sendiri, meneteskan darah ke mulut bayi bakso itu. Bayi itu menghisap dengan rakus, suaranya mengerikan. Raka, Dani, dan Andi hampir pingsan melihatnya. Astagfirullah. Ini gila, bisik Raka. Mereka ingin segera kabur, tapi tanpa sengaja Andi menginjak ranting kering. Krek! Pak Sarman langsung menoleh. Matanya merah menyala di kegelapan. Siapa di sana? Teriaknya. Ketiganya panik, langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Dari belakang terdengar suara langkah cepat mengejar, disertai tangisan bayi yang menggema di telinga mereka. Suara itu tidak hanya terdengar di luar, tapi juga seperti menembus ke dalam kepala. Jangan lari. Kalian sudah melihatnya, sekarang giliran kalian jadi tumbal. Raka hampir tersungkur, tapi Dani menariknya. Mereka terus lari sampai akhirnya berhasil kembali ke jalan raya, terengah-engah dengan wajah pucat. Namun sejak malam itu, hidup mereka bertiga tidak pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, Dani ditemukan tewas di kosnya. Tubuhnya kaku, wajah pucat, mulutnya penuh dengan adonan bakso mentah. Di sebelahnya ada mangkuk, tapi bukan mangkuk biasa. Mangkuk itu berisi bayi kecil berwarna merah, dengan mata terbuka menatap kosong. Polisi datang, tapi kasus itu ditutup dengan alasan keracunan makanan. Raka dan Andi syok berat. Mereka tahu itu bukan kematian biasa. Dua dilempar lewat dari Pak Sarman, atau dari makhluk gaib yang memberinya kekuatan. Sejak itu, Raka sering dihantui mimpi. Bayi bakso itu muncul setiap malam, merangkak mendekatinya sambil menangis. Suaranya menyayat hati, tapi wajahnya menyeramkan. Berisi gabungan manusia dan gumpalan daging. Dan setiap kali Raka terbangun, dia selalu mendengar suara bisikan lirih di telinganya. Kamu sudah melihat rahasia ini. Giliranmu segera tiba. Warung bakso Pak Sarman tetap ramai, seolah tidak ada yang terjadi. Orang-orang terus makan dengan lahap, tanpa peduli bahwa di balik setiap bulatan bakso, mungkin ada jiwa-jiwa yang menjadi tumbal, dan rahasia itu belum sepenuhnya terbongkar. Sejak kematian Dani, hidup Raka dan Andi berubah jadi mimpi buruk. Mereka bukan hanya dihantui rasa bersalah karena mengajak Dani ikut mengintai Pak Sarman, tapi juga karena gangguan gaib yang semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar jelas di kamar mereka. Kadang suara itu samar seperti dari kejauhan, kadang terdengar tepat di telinga, membuat bulu kuduk meremang. Lebih menyeramkan lagi, beberapa kali mereka melihat bayangan kecil merangkak di lantai kos. Bayangan bayi dengan tubuh berlumur daging merah, meninggalkan jejak basah seperti darah. Raka tidak tahan lagi. Kalau kita diem aja kita bakal nyusul Dani. Andi yang sudah pucat dan kurus karena kurang tidur, hanya bisa mengangguk lemah. Terus, kita harus gimana, Rak? Kita nggak mungkin lawan sendiri. Raka menghela napas lalu mengingat sesuatu. Aku pernah dengar soal seorang ustadz sekaligus paranormal di daerah Tanggulangin. Namanya Ustadz Karim. Katanya sering bantu orang yang kena gangguan gaib. Kita harus coba ke sana. Andi setuju meski takut. Malam itu juga mereka naik motor, menembus jalanan sepi dengan angin dingin menusuk. Rumah Ustadz Karim sederhana, berada di tepi sawah. Dari luar terlihat cahaya lampu minyak berkelip. Mereka mengetuk pintu dengan ragu. Tak lama, seorang pria tua berwajah teduh keluar, berjanggut putih, mengenakan sarung dan peci hitam. Ada perlu apa? Nah, suaranya lembut tapi matanya tajam seakan bisa membaca isi hati. Raka langsung menunduk. Maaf ganggu malam-malam Pak Ustadz. Kami butuh bantuan. Teman kami meninggal gara-gara sesuatu yang aneh. Andi menambahkan dengan suara bergetar. Ini semua ada hubungannya sama warung bakso di dekat pasar. Warung bakso Pak Sarman. Mendengar nama itu, wajah Ustadz Karim mendadak berubah serius. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, ada juga yang datang bicara soal itu. Raka dan Andi tertegun. Maksud Ustadz, jadi di orang lain yang tahu. Ustadz Karim mengangguk pelan. Sudah lama aku mencium bau tidak beres dari warung itu. Bau amis darah, bau pesugihan. Tapi selama ini aku hanya bisa mengawasi dari jauh. Karena belum ada saksi yang berani cerita. Kalian mungkin ditakdirkan jadi saksi. Andi langsung gemetar. Tapi Ustadz, bayi itu, kami benar-benar melihat bayi dalam baksonya. Ustadz Karim menatap tajam.
Itulah yang disebut bakso beranak. Pesugihan paling terkutuk. Konon pedagang yang ingin kaya mendadak akan diberi anak oleh makhluk gaib. Anak itu wujudnya aneh, separuh manusia, separuh daging. Setiap waktu tertentu, ia harus diberi makan darah dan jiwa manusia. Kalau tidak, pesugihan itu akan menagih nyawa si pelaku. Raka tercekat. "Jadi Danny?" "Ya," jawab Ustadz Karim lirih. "Dia tumbal. Dan kalian berdua sudah masuk dalam incaran karena kalian sudah melihat rahasia itu." Andi hampir menangis. "Tolong kami, Ustadz. Apakah kami bisa selamat?" Ustadz Karim mengangguk mantap. "Insya Allah. Tapi jalannya tidak mudah. Kita harus melawan makhluk yang memberi kekuatan pada Sarman. Itu bukan jin sembarangan. Itu jin dari pesugihan Gunung Kemiri, jin yang rakus dengan darah dan jiwa." Malam itu juga, Ustadz Karim menyiapkan ritual sederhana untuk melindungi Raka dan Andi. Ia memberikan sebotol kecil, air doa dan selembar kertas berisi ayat-ayat suci yang harus mereka bawa kemana-mana. Tapi ingat, pesan Ustadz Karim, kalian jangan sekali-kali balik ke warung itu sebelum aku siap. Aku butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkan ruqyah besar. Raka mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Namun sayang, ketakutan Andi sudah terlalu dalam. Malam itu, setelah kembali ke kos, Andi tiba-tiba hilang. Raka mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Keesokan paginya, kabar menggemparkan tersebar. Seorang pemuda ditemukan mengambang di sungai dekat sawah, dengan tubuh penuh bekas gigitan kecil. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seperti menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu adalah Andi. Raka syok berat. Kenapa harus dia lagi? Kenapa bukan aku? Ustadz Karim yang mendengar berita itu hanya bisa menghela napas panjang. Aku sudah menduga, makhluk itu sedang haus. Dan sekarang, tinggal kamu Raka. Kamu satu-satunya saksi yang tersisa. Sejak kematian Andi, gangguan yang menimpa Raka semakin parah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Bayi bakso beranak duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Kadang bayi itu tiba-tiba tertawa cekikikan, kadang menangis meraung-raung. Suara tangis itu seringkali berubah menjadi suara Pak Sarman yang berbisik. "Kalau kamu tidak mau jadi tumbal, serahkan orang lain. 1 jiwa saja, biar daganganku tetap hidup." Raka hampir gila mendengarnya. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Malam ketiga, sesuai janji, Ustadz Karim mengajak Raka melakukan ruqyah besar di dekat sawah, tidak jauh dari tempat Pak Sarman biasa melakukan ritual. Beberapa santri ikut membantu, membawa obor dan membaca doa. Suasana mencekam. Angin bertiup kencang, bau amis darah tercium samar. Ustadz Karim berdiri tegak, membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Tiba-tiba tanah di bawah pohon besar bergetar. Dari sana keluar sosok mengerikan. Bayi raksasa berwarna merah daging. Tubuhnya lengket, matanya hitam kosong. Dari mulutnya keluar suara tangisan bercampur tawa. "Itu bakso beranak," bisik Ustadz Karim. Makhluk itu merangkak mendekat, menatap Raka, suaranya menggema. "Kamu sudah melihatku. Kamu milikku." Raka gemetar, hampir pingsan. Namun Ustadz Karim terus membaca ayat. Sementara para santri berusaha menghalangi makhluk itu. Suasana kacau, angin makin kencang, obor hampir padam. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok lain, Pak Sarman. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah. Ia tertawa dingin. "Berani-beraninya kalian mengganggu perjanjianku. Kalian pikir bisa melawan kekuatan ini?" Hahaha, Ustadz Karim menatapnya tajam. "Sarman, sadarlah, kau sudah menyerahkan dirimu pada iblis. Hentikan pesugihan ini sebelum semuanya hancur." Tapi Sarman hanya tertawa. "Terlambat. Semua sudah milikku. Rezeki, kekayaan, semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku." Bayi beranak itu mengeluarkan jeritan nyaring, membuat tanah bergetar hebat. Raka menutup telinga, tubuhnya lemas. Kesadar ini bukan lagi sekadar tentang warung bakso. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan malam itu, segalanya baru saja dimulai. Malam tu Sidoarjo terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di warung bakso Pak Mardi, lampu-lampu neon yang biasanya terang kini meredup. Berkedip-kedip seperti hampir padam. Warung itu tampak sepi, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang selalu ramai pengunjung. Meja-meja kosong, hanya ada suara sendok yang beradu pelan dengan mangkuk.
Suara dari Pak Mardi sendiri yang sedang duduk di pojokan, menatap mangkok baksonya yang sudah dingin. Matanya sayu, wajahnya pucat. Sudah seminggu ini pembeli berkurang drastis. Kabar tentang pesugihan bakso beranak yang ia lakukan mulai tersebar. Orang-orang yang awalnya penasaran kini malah takut. Sebagian pembeli bahkan mengaku melihat bayangan hitam duduk di bangku kosong. Saat mereka makan, di sana ada yang mengeluh mendengar suara tangisan bayi dari dalam mangkok bakso. Semuanya membuat orang-orang tak berani datang lagi. "Kenapa begini, Kang?" Suara lirih istrinya Bu Yanti terdengar di belakang. Wajahnya ketakutan, tubuhnya gemetar. "Dulu katanya usaha ini bikin kita sejahtera, tapi kok malah jadi petaka?" Pak Mardi menatap kosong, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Ia terikat dengan perjanjian. Setiap malam ia masih mendengar suara makhluk itu. Penunggu pesugihan yang dulu menawarkan kekayaan dengan syarat memberi nyawa pengganti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu warung. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan pelan tapi berat. Pak Mardi terperanjat. Warung itu sudah tutup dan jarang ada orang lewat jam segini. Dengan langkah berat, ia membuka pintu. Di luar berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya tajam berkilat. Senyumnya menyeringai, menampakkan gigi-gigi kuning. "Kowe lali janji, Mardi." Suara lelaki itu berat seperti bergema. "Nyawa sing mbok janjeke, Andy." "Nyawa yang kau janjikan di mana?" Pak Mardi gemetar. Itulah sosok dukun yang dulu memperkenalkannya pada pesugihan itu. "Si sabar, Kiai. Aku butuh waktu lagi. Aku belum siap." Lelaki tua itu tertawa keras. Suaranya menggema hingga membuat kaca warung bergetar. "Ora ana wektu maneh. Siji-sijine cara mung kowe kudu bayar nganggo keluargamu. Tidak ada waktu lagi. Satu-satunya cara hanya kau harus membayar dengan keluargamu." Bu Yanti menjerit dari dalam, lalu berlari ke arah suaminya. "Jangan, Kang. Jangan serahkan aku atau anak-anak kita." Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Tapi tatapan lelaki berjubah hitam itu semakin tajam, seolah menusuk jantung Pak Mardi. Malam itu berubah semakin mencekam. Angin bertiup kencang, pintu warung terbanting keras. Lampu-lampu padam serentak, gelap total. Dan di tengah kegelapan terdengar suara tangisan bayi. Nyaring, panjang, dan semakin lama semakin dekat. Tangisan itu berasal dari mangkok-mangkok bakso yang tersisa. Bola-bola bakso di dalamnya berguncang sendiri. Seakan ada sesuatu yang ingin keluar. Dari salah satu mangkok, bakso pecah dan keluar tangan kecil bayi. Penuh darah merangkak keluar. Bu Yanti berteriak histeris. Pak Mardi terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi. Satu persatu bakso di warung itu pecah, mengeluarkan potongan-potongan tubuh kecil. Ada tangan, kaki, bahkan kepala bayi yang menangis. Mereka merangkak di lantai, bergerak mendekati Pak Mardi dan istrinya. Bau amis darah memenuhi ruangan. Pak Mardi menutup telinganya, berteriak, "Cukup! Aku nyerah! Aku sudah salah." Tapi suara tangisan itu tidak berhenti, malah semakin keras. Sosok berjubah hitam tadi sudah menghilang, entah kemana. Tiba-tiba, salah satu bayi bakso itu menatap langsung ke arah Pak Mardi. Matanya merah menyala, wajahnya penuh darah. Dari mulutnya keluar suara serak yang jelas. "Kau milik kami, Mardi." Bayi itu melompat ke tubuh Pak Mardi, menggigit lehernya dengan keras. Darah muncrat kemana-mana. Tubuh Pak Mardi bergetar, lalu jatuh terkapar di lantai. Bu Yanti menjerit mencoba menolong. Tapi puluhan bayi-bayi itu menyerang suaminya bersamaan. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Mardi lenyap. Hanya menyisakan genangan darah dan pakaian yang robek. Bu Yanti pingsan. Tubuhnya jatuh di lantai berlumuran darah. Keesokan paginya, warga sekitar geger. Warung bakso Pak Mardi ditemukan penuh darah. Mangkok-mangkok pecah berserakan, dan di lantai hanya ada pakaian sobek milik Pak Mardi. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Istrinya, Bu Yanti, ditemukan tergeletak tak sadarkan diri, dengan rambut memutih seluruhnya seperti orang yang sudah tua renta. Setelah itu, warung bakso tersebut ditutup permanen. Orang-orang tak berani mendekat lagi. Mereka percaya warung itu sudah dikutuk. Tapi anehnya, setiap malam, warga sekitar sering mendengar suara tangisan bayi dari dalam warung kosong itu. Kadang, ada yang melihat bayangan orang duduk makan bakso di dalam.
Padahal jelas warung itu terkunci rapat. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda iseng mencoba membuka kembali warung itu untuk berjualan. Ia berpikir semua itu cuma mitos. Namun baru seminggu buka, ia ditemukan tewas mengenaskan di dapur. Tubuhnya hancur seperti digerogoti sesuatu. Sejak saat itu, warung tersebut dibiarkan terbengkalai. Kini bangunannya masih berdiri, tapi catnya sudah terkelupas, jendela pecah, dan di dalamnya penuh coretan. Warga sekitar selalu mengingatkan siapapun yang lewat, jangan berani-berani masuk ke warung itu saat malam. Karena katanya, jika engkau masuk dan mencium aroma kuah bakso dari dalam, berarti arwah Pak Mardi sedang menawarkanmu untuk ikut dalam perjanjian pesugihan itu. Dan kalau kau tergoda, jangan kaget jika suatu malam kau terbangun dan menemukan bakso di mangkokmu mulai bergerak, dan dari dalamnya keluar suara tangisan bayi. Itulah kisah menyeramkan tentang pesugihan bakso beranak di Sidoarjo. Sampai sekarang cerita ini masih jadi misteri. Entah benar-benar nyata atau hanya urban legend. Tapi satu hal yang pasti, kalau kalian makan bakso dan menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya, pikir 2 kali sebelum melanjutkan suapan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah remehkan apa yang terlihat biasa, karena bisa saja ada rahasia kelam di baliknya. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.